Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan mereview Casio G-Shock G8900A. Tapi sebelumnya silakan tekan tombol subscribe dulu agar channel ini bisa lebih maju lagi dan memberi info-info yang bermanfaat tentang jam tangan digital untuk Anda. Oke, langsung saja kita bahas jamnya. Di sini sudah ada G-Shock G8900A. Diameternya ini 52 mm, tebalnya 16 mm. Case-nya terbuat dari resin dengan bezel aluminium berwarna biru. Strapnya terbuat dari rubber. Buckle-nya terbuat dari stainless steel dan back case-nya terbuat dari stainless steel juga. Dial window-nya terbuat dari mineral crystal glass dengan dialnya yang berwarna negatif blue ya, sangat keren. Ini seperti yang bisa kita lihat pada jam tangan ini, di dialnya itu ada beberapa partisi ya. Di sini ada, di baris atas ini ada petunjuk hari, dan yang bulat ini, yang bundar ini adalah animasi detik, dan di bawah ini ada petunjuk bulan, tanggal, jam, menit, dan detik. Untuk fitur pada jam tangan ini bisa kita lihat dengan menekan tombol mode seperti ini. Fiturnya adalah world time, alarm, timer. Timer ini adalah penghitung waktu mundur, dan stopwatch. Tapi Casio G-Shock biasanya memberikan info fitur tambahan pada tag jamnya seperti ini. Di sini ada shock resistant, berarti jam ini desain dengan konstruksi anti guncangan, atau bisa dibilang jam ini tahan banting. Dan 200 meter water resistance, berarti jam ini anti air sampai kedalaman 200 meter. Terus super LED light, berarti jam ini menggunakan lampu LED. Dan ada juga auto light switch yang memungkinkan jam tangan ini lampunya menyala otomatis pada saat dimiringkan. Nanti kita coba praktekannya. Terus yang terakhir ada world time. Untuk cara setting jam ini, tekan dan tahan tombol adjust sampai berbunyi beep. Jika sudah kedap-kedip seperti ini, maka sudah siap diatur. Tekan tombol mode. Di sini pengaturan DST. Fitur ini memajukan waktu 1 jam pada saat musim panas, tapi di Indonesia kita tidak memakainya ya. Tekan tombol mode, maka pengaturan waktu dunia. Pilih negara yang cocok dengan daerah Anda. Tekan tombol kanan bawah atau kanan atas untuk memilih negara. Saya pilih Hong Kong. Tekan tombol mode untuk mengatur jam. Tekan tombol mode lagi untuk mengatur menit, tapi nggak usah diatur juga karena sudah menggunakan waktu dunia, waktu negara. Jadi tekan tombol mode untuk mengatur format 12 atau 24 jam. Untuk mengubahnya selalu tekan tombol kanan bawah atau kanan atas. Ini format 24 jam, saya lebih suka format 12 jam. Tekan tombol mode lagi untuk mengatur kalender. Kalendernya ini datanya sudah sampai 2099. Jadi tekan tombol kanan bawah atau kanan atas untuk menyesuaikan tahunnya. Sekarang tahun 2020. Tekan tombol mode untuk mengatur bulannya seperti ini. Kanan bawah untuk menambah, kanan atas untuk mengurangi angkanya. Tekan tombol mode lagi untuk mengatur tanggal. Tekan kanan bawah untuk menambah tanggal. Tombol kanan atas untuk mengurangi. Tekan tombol mode lagi, maka akan masuk ke pengaturan light. Di sini kita diberi pilihan 1 atau 3, yaitu durasi
lamanya waktu lampunya menyala ya, seperti ini. Saya pilih satu saja untuk menghemat baterai. Terus tekan tombol mode untuk mengatur flash. Flash ini fungsinya agar jam ini lampunya bisa berkedip saat alarm berbunyi atau saat pergantian jam. Bisa dipilih on atau off dengan menekan tombol kanan bawah. Seperti ini. Jika semua sudah selesai diatur, tekan tombol adjust sekali saja untuk selesai. Seperti ini. Untuk mengatur alarm, tekan mode untuk masuk ke menu alarm. Lalu tekan adjust untuk mengaktifkannya. Alarm saat ini sedang off, tekan adjust untuk mengaktifkannya, tekan sekali aja. Dan jika ingin merubah waktu alarmnya, tekan dan tahan tombol adjust seperti ini. Rubah waktunya dengan menekan tombol kanan bawah atau kanan atas, sesuaikan dengan waktu yang Anda inginkan. Tekan tombol mode untuk merubah menitnya, rubah waktu menitnya, sesuaikan saja. Dan jika selesai, tekan tombol adjust sekali aja. Di sini jam ini memiliki 5 alarm seperti ini. Dan ini adalah signal. Fiturnya ini berfungsi sebagai pengingat setiap pergantian jam. Jadi jamnya akan berbunyi beep jika pergantian jam. Jika ingin mengaktifkannya, tekan tombol adjust. Signal on. Oke. Untuk menggunakan timer, tekan tombol start stop untuk memulai. Untuk mereset, tekan tombol kanan atas. Untuk menggunakan stopwatch sama, tekan tombol start stop untuk memulai. Tekan stop untuk berhenti dan tekan reset untuk mereset waktunya. Oke. Nah, mari kita masuk di fitur utama pada jam ini. Ini salah satu fitur utamanya ya, yaitu auto light switch, dimana fungsinya jam ini akan menyalakan lampunya pada saat Anda memiringkan jamnya atau menghadapkan jamnya ke wajah Anda. Fitur ini berfungsi jika saat Anda berkendara pada malam hari dan ingin melihat jam, Anda tinggal mengarahkan jam ini ke wajah Anda dan dia akan menyala dengan otomatis lampunya. Cara mengaktifkannya yaitu tekan tombol light selama 5 detik, tekan dan tahan selama 5 detik seperti ini sampai muncul huruf atau logo LT di sininya, di bawah sini, maka jamnya ini auto light-nya sudah aktif seperti ini. Dia nyala otomatis kan. Jadi Anda tidak perlu repot-repot lagi menekan tombol light untuk melihat jam atau melihat waktu. Jadi fitur ini sangat berfungsi pada saat malam hari Anda berkendara dan ingin melihat waktu. Anda tinggal mengarahkan jam ini ke wajah Anda. Contohnya seperti ini. Oke, sekian dulu video review kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk membantu channel ini lebih maju lagi.
Dan jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.